Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik di rumah, selamat pagi Kak Geo. Selamat pagi Kak Adi. Senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama bertatap muka, memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Kak Geo, sebelum kita memuji Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpakaian rapi. Dan sopan. Yang kedua, jangan Membawa makanan. makan-makan juga. Yang ketiga, jangan lari-larian ya Kak Geo. Iya dong. Kita menghormati keberadaan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita beribadah. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Nanti Helena yang akan pimpin di dalam doa pembukaan. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan tuntun Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkatilah juga guru-guru kami Tuhan yang memimpin ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Kak Geo, kita siap memuji Tuhan nih. Siap dong. Nih Bang Hadi hari ini membawa apa nih? Balon. Kak Geo bawa nggak? Bawa dong. Nih bentuk apa nih? Hati. Hati, lambang cinta, lambang kasih kita kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, ku mengasihimu. Yuk adik-adik semua kita bergerak, kita bernyanyi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ku mengasihimu dengan segenap hatiku, Membawa seluruh hidupku sebagai persembahanku. lebih dalam, lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi kasih Tuhan. Lebih sayang, lebih cinta, lebih dalam cintaku kepada Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih jiwaku. Kita angkat lagi puja ini, yo. Ku mengasihimu dengan segenap hatiku. Katakan membawa seluruh hidupku Sebagai persembahanku. lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi kasih Tuhan. Lebih sayang, lebih cinta, lebih dalam cintaku kepada Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih jiwaku. Lebih dalam, lebih Luas, lebih tinggi kasih Tuhan. Lebih sayang, lebih cinta, lebih dalam cintaku kepada Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih jiwaku. Katakan hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih jiwaku. Haleluya. Kak Gio tau gak kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat kita? Untuk menebus dosa-dosa kita dong. Iya betul, tapi yang paling penting kita berharga dan istimewa di hadapan Tuhan.
Ayo adik-adik kita nyanyi Aku Istimewa. Sama-sama kita memuji Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita bilang kita istimewa. Istimewa karena Yesus. Ku istimewa. Berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan tanah hati kita yang terbaik. Dan mari kita nyanyikan lagu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji
dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sama-sama katakan, berkat-Mu yang kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Ayo adik-adik, kita angkat tangan kita arahkan kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Lebih sungguh-sungguh katakan, siapakah aku Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita sembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Lebih sungguh-sungguh, siapakah aku Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Untuk doa firman Tuhan akan dipimpin oleh Aaron. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkatiin guru-guru Maitikis yang sudah melayani Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan kerikmanya, karena kita akan belajar dari kerikma kita di hari yang ke-18 tentang hidup berkarakter. Tentang hidup berkarakter. Apa arti dari karakter itu? Nah, adik-adik kita akan lihat dulu ya arti dari karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain seperti tabiat, watak, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, kita manusia memiliki yang namanya karakter yang baik dan karakter yang buruk. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk kita hidup berkarakter yang sesuai dengan firman Allah. Hidup berkarakter yang baik. Kita tidak akan membahas karakter yang buruk. Kita akan belajar untuk menjadi anak-anak mighty kid yang memiliki karakter yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana hidup berkarakter yang baik itu, Tante? Mungkin adik-adik akan bertanya. Yuk kita buka ayat Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 1-8. Di bacaan kerikma kita Filipi 4 ayat 1-8, di situ dijelaskan dan disebutkan karakter-karakter yang baik yang bisa kita contoh, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan. Ada yang namanya peduli, ada yang namanya mengasihi, setia, suka menolong, kerja keras, atau yang namanya berjuang, bersahabat, sukacita atau ceria, baik hati, dan lain sebagainya. Tidak khawatir, salah satunya juga termasuk karakter yang baik. Di situ disebutkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam diri kita bisa memiliki karakter lebih dari satu. Ada satu contoh tokoh Alkitab yang di dalam dirinya membuat Allah bangga. Karena apa? Karena dia memiliki 4 karakter yang ada di dalam dirinya. Kita akan belajar ya. Oh, hidup yang berkarakter yang dimiliki oleh tokoh Alkitab itu bagaimana? Nah, di Ayub pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan. Demikian firman Tuhan. Baca Alkitabnya. Buka Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di Ayub 1 ayat 1 dijelaskan, itulah karakter Ayub. Ada 4. Yang pertama, Ayub adalah seorang yang saleh. Kita lihat gambar dari Ayub. Nah, ini di gambar ini adalah Ayub, di mana dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita akan lihat karakter yang pertama yang dimiliki Ayub. Karakter yang pertama yang dimiliki Ayub yaitu saleh. Apa artinya saleh? Saleh adalah orang yang memiliki hati yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayub adalah orang yang suka berdoa dan menyembah Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Dia suka beribadah kepada Tuhan. Makanya Allah menyebutkan dia adalah seorang yang saleh. Seperti Ayub dan seperti kita saat ini. Adik-adik sudah datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun itu melalui online, adik-adik berdoa, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah karakter saleh yang sudah kalian miliki, yang sudah ada dalam diri kalian. Oleh karena itu, usahakan sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh untuk tetap saleh di dalam Tuhan, seperti halnya Ayub. Kita akan melihat contoh dari kehidupan anak-anak yang memiliki hidup yang saleh. Berikut adalah contoh-contoh anak-anak yang memiliki hidup yang saleh. Yang pertama kita lihat,
anak yang suka berdoa. Dia adalah anak yang saleh. Dia suka berdoa kepada Tuhan dalam hal suka, duka, mengalami sakit, mengalami cobaan, rintangan. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Berikutnya, anak yang suka memuji Tuhan. Lihatlah bagaimana mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kalian? Kalian juga akan menjadi anak-anak yang saleh, di mana menyanyi dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kakak-kakak mengajak kalian untuk bernyanyi, maka bernyanyilah dengan sungguh-sungguh. Dan lihat yang berikutnya, mereka suka membaca Alkitab. Membaca Alkitab jadikanlah hobi di dalam kehidupan kalian. Untuk membaca Alkitab setiap hari, dari waktu ke waktu. Bacalah Alkitab setiap hari, dari Kejadian sampai Wahyu, habiskan sampai selesai. Anak-anak mau? Tante percaya kalian akan berusaha untuk sungguh-sungguh menjadi saleh dan membaca Alkitab itu setiap hari. Yang berikutnya, yang kedua, jujur. Jujur artinya berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup jujur? Bisa, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selalu mengatakan yang benar sesuai firman Tuhan. Tidak berbohong, bersikap adil, tidak pilih kasih, tidak membela yang salah. Itu adalah sikap-sikap jujur yang harus kita lakukan, sikap-sikap jujur yang harus kita kejar. Supaya apa? Supaya Allah bangga kepada kita. Dan berikut adalah contoh dari kehidupan anak-anak yang jujur. Ketika ada ulangan dan dia mencontek, itu adalah salah satu contoh sikap tidak jujur. Kenapa? Karena nyontek teman saat ujian. Jangan ditiru ya adik-adik. Jadilah anak-anak yang jujur, yang tidak menyontek ketika ujian atau ulangan. Karena apa? Karena Allah tidak bangga kepada anak-anak yang suka menyontek, tetapi Allah akan bangga kepada anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak suka menyontek. Hasil murni dari diri adik-adik sendiri. Yang ketiga adalah takut akan Allah. Artinya segan dan hormat kepada Allah. Karena apa? Karena demikianlah Allah akan selalu mengasihi kita. Allah akan selalu mengasihi kita. Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya yang selalu memiliki rasa hormat kepada Dia. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh, itu merupakan satu sikap hormat kita kepada Allah. Jangan membuat hati Allah sedih ketika kalian melakukan ibadah. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ketika melakukan ibadah online pun kalian beribadah dengan sungguh-sungguh, hormati Allah. Bagaimana dengan saya, tante, supaya saya bisa hidup takut akan Allah? Nah, adik-adik bisa mencari apa saja yang menyenangkan hati Tuhan. Dan salah satu contohnya seperti tadi, sungguh-sungguh saat kita beribadah kepada Tuhan. Dan contoh yang lain seperti berikut, kita akan melihat contoh dari orang yang takut akan Allah. Ketika kita mengasihi orang tua, itu adalah contoh anak-anak yang takut akan Allah. Ketika kita memberikan pertolongan kepada teman, ketika teman kita jatuh dan kita menolong dia, itu adalah contoh dari takut akan Allah. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, itu juga adalah contoh dari hidup takut akan Allah. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Artinya tidak mau dekat-dekat dengan dosa, tidak membiarkan diri digoda oleh dosa. Ketika kita mau menjauhi kejahatan, berarti menjauhi, tidak mau dekat. Kita tidak mau dekat-dekat dengan kejahatan, dengan dosa. Nah, kita akan bertanya, bagaimana bisa supaya saya bisa untuk menjauhi dosa atau menjauhi kejahatan? Pasti bisa. Adik-adik pasti bisa untuk melakukannya kalau kalian berusaha sungguh-sungguh. Kalian berusaha untuk melawan dosa.
itu berarti adik-adik sudah menjauhi kejahatan. Seperti contoh berikut. Ketika tidak melawan orang tua, berarti kalian sudah menjauhi kejahatan. Ketika tidak ikut-ikutan bertengkar kepada teman, itu contoh menjauhi kejahatan. Ketika tidak mengambil barang yang bukan miliknya, itu adalah contoh menjauhi kejahatan. Oleh karena itu, keempat karakter yang dimiliki Ayub yang sudah membuat Allah bangga. Demikian juga dengan kehidupan kalian. Tante percaya Allah akan bangga dalam kehidupan kalian kalau kalian memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, jadilah anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Jauhilah karakter yang buruk dan tetaplah berusaha untuk memiliki karakter yang baik, karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti halnya Ayub, dia memiliki karakter yang saleh, yang jujur, yang menjauhi kejahatan, yang takut akan Tuhan. Itu adalah karakter yang dimiliki oleh Ayub. Demikian juga dalam kehidupan kita rindu, kita menjadi anak-anak Mike Tikit yang memiliki karakter yang takut akan Tuhan, karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Sama-sama sebelum kita berdoa, kita akan memberikan aktivitas kita untuk minggu ini, khusus untuk kelas Matius sampai Yohanes. Untuk kelas tunas mengenai karakter ini kalian belum paham. Oleh karena itu ini khusus untuk kelas Matius. Karena kelas Matius sudah TK, dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu bisa minta bantuan orang tuanya untuk aktivitas kali ini. Ke Rikma yang ke-18 ini ada di bawahnya ada kotak yang menuliskan karakter-karakter baik. Nah, tugas adik-adik hanya menuliskan karakter apa yang sudah ada dalam diri adik-adik sesuai dengan yang ada di kotak ini. Ini bahasa Inggris semua ya, adik-adik bisa menerjemahkannya. Dan untuk kelas Matius minta tolong mama-mama atau kakak-kakaknya untuk membantu menerjemahkannya supaya mereka belajar tentang karakter mereka yang mereka miliki. Seperti contoh misalnya karakter yang pertama, ada karakter yang ketiga misalnya leader, pemimpin, menjadi seorang pemimpin, karakter memimpin itu adalah ada di kotak ini. Misalnya itu ya, saya menulis nama Tante Yayu, karakter yang dimiliki misalnya ini ya, leader, sebagai pemimpin gitu ya adik-adik. Sudah jelas? Nah, untuk itu biarlah kita sama-sama berdoa supaya kita semua memiliki karakter yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan bangga. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan tentang hidup berkarakter. Jadikan kami menjadi Mike Tikit yang memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, memiliki karakter yang baik Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa membuat kami menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan pakai dalam kehidupan kami. Kami rindu memiliki karakter yang baik sehingga kami selalu menyenangkan hati Tuhan, bahkan membuat Tuhan bangga. Bersyukur kepadamu ya Bapa, berikan kemampuan bagi kami. Roh Kudus-Mu memimpin kami semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saat pagi hari ini. Kami percaya berkat firman Tuhan sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Bersyukur kepadamu, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati.